Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, ini masukin weekend, akhirnya saya bisa bikin konten lagi ya. Ya sesuai request dari teman-teman ya, saya coba review lagi nih si Runcam Thumb. Jadi beberapa hari yang lalu Runcam tuh ngeluarin firmware terbaru ya, untuk ngefix firmware yang kemarin, yang versi berapa ya, 2.0.0 kalau nggak salah. Nah kemarin tuh saya lihat udah ada di websitenya, itu ada firmware yang baru, dan saya lihat di beberapa YouTube ya, ada juga yang udah ngepost, dan ternyata itu bisa ngefix ya masalah gyro data atau file yang di-generate oleh si Runcam Thumb ini. Jadi akhirnya bisa disinkronis atau distabilkan dengan si gyro flow. Nah ini saya mau coba, cuman saya nggak melakukan kayak percobaan yang dulu, yang waktu pertama kali nge-review si Runcam Thumb ini. Saya pakai quad ini ya, quad 2S. Kenapa 2S? Karena biar saya bisa terbang agak tinggi ya, dan bisa terbang agak lebih kencang atau lebih cepat. Karena yang sebelumnya pakai 1S, yang Firefly 1S tuh ya, agak goyang ya secara image juga. Secara image aslinya sendiri ya, itu udah goyang banget, susah karena memang secara bobot rasionya itu kurang proporsional. Jadi saya putuskan pakai 2S. Ini micin warkop ya, yang kameranya ada dua di sini. Sekalian nanti kita coba tes juga kalau misalkan jalan mundur itu seperti apa. Terus saya ini kanopinya pakai kanopi yang ada mountingnya ya. Ini kanopi toothpick sebenarnya. Kemudian untuk holder ininya, holder si Runcam Thumb-nya, ini punyanya si Runcam Thumb sendiri ya. Jadi kalau kalian beli itu sebenarnya udah dapet nih yang warna hitam ini. Ini coba saya pasang ya, seperti ini. Oh ya, pas saya melakukan testing, ini kalian bisa lihat ya di sini. Ini udah agak kopil ya, ada baret ya, karena sempat crash juga waktu ngetes ya. Dan SD card-nya itu lompat ketika crash. Jadi walaupun ini udah saya lem ya, tutupnya ini jadi nggak bisa bisa copot, tapi ternyata SD card yang ada di dalamnya itu kalau crash ternyata bisa kegeser juga, bisa keluar dari tempatnya. Jadi record kita langsung otomatis keputus ya. Jadi hati-hati aja buat kalian yang mungkin mempertimbangkan beli ini. Untuk spesifikasi dari si quad 2S ini ya, atau micin 2S ini, kalian bisa cek aja di layar. Saya ntar akan nerbangin pakai baterai ini GNB 600 ya. Kita akan tes juga akan dapat berapa menit. Harusnya sih 3 menit sih dapat ya. Oke, tapi sebelum ngetes untuk nerbangin ini, untuk proses update-nya, update firmware-nya, kalian bisa lihat video ini. Oke teman-teman, kita akan coba mulai aja proses upgrade-nya. Saya akan buka browser saya pakai Google Chrome. Kalian kalau misalkan punya browser lain juga bisa. Saya akan coba ketikkan Runcam Thumb download ya. Ini udah ada ya yang bekas kemarin. Oke, kita coba klik linknya. Nah di sini udah terlihat ya, ada firmware terbaru yang dikeluarkan oleh Runcam. Firmware terakhir yang saya pakai itu versi 2.0.0. Nah sekarang ada versi yang lebih baru nih. Kalau saya baca ya, oke. Nah seperti yang signifikan nih yang poin 2 sama yang poin 3 ya. Yang poin 2 ini disebutkan bahwa sekarang kameranya ini bisa di adjust ya settingnya, tapi menggunakan filenya namanya thumb.conf. Untuk yang poin 3 ini sepertinya memperbaikin hasil generatan gyro filenya ya, yang namanya GCSV ini. Dan untuk resolusinya kayaknya tetap ya, kalau fitur gyroscope-nya itu diaktifkan, maka untuk FPS nya akan jadi 50 fps bukan 60 fps. Untuk cara update nya kayaknya sama aja dengan yang versi-versi sebelumnya ya. Jadi kita tinggal kopikan aja filenya ke SD card. Kita download dulu. Oke, kita start download. Oke, nah setelah filenya udah berhasil di download, ini kalian buka aja ya, kalian ekstrak ya di sini.
Nah, di sini ada folder thumb versi 2.1.0. Ini kita buka aja. Nah, di sini ada 3 file ya. Yang kalian perlu kopikan itu hanya satu file aja, yang thumb.bin. Nah, ini kalian tinggal pindahkan aja ke runcam thumb-nya ya, di bagian root foldernya ya, yang di bagian terluarnya. Kalau misalkan kalian bekas dari versi sebelumnya, kalian delete aja semuanya. Jadi pastikan aja isinya itu kosong. Nah, dari sini kita tinggal ekstrak aja nih file thumb.bin-nya ke USB drive atau ke runcam thumb-nya. Oke, setelah selesai dikopikan, di sini kita tinggal eject ya. Nah, ketika udah di eject, kita tinggal coba nyalakan runcam thumb-nya dan nanti akan flashing, prosesnya akan jalan. Oke, nah ini kita akan coba kasih power ya. Filenya udah dikopikan, di sini kita masukkan aja atau kita kasih power ya. Ini 5 volt ya, jangan lebih, karena pasti akan bikin kameranya ini akan over voltage kalau kalian kasih lebih dari 5 volt. Oke, ini saya colokkan aja. Ini kita colok. Nah, di sini harusnya mulai nge-flash nih. Nah, kalau kalian lihat warnanya ini jadi hijau ya, hijau blinking. Ini proses sedang upgrade firmware. Ini kita tunggu aja, harusnya sekitar semenitan ya untuk selesai firmware flashing. Oke, nah kalau selesai ininya akan mati ya untuk LED-nya. Ini berarti udah selesai di flash. Nah, ketika lampunya udah mati, kita akan coba nyalain ya sebentar. Ini kita pencet aja sekali. Oke, ini udah nyala warna merah. Kita coba pencet ya untuk tes record. Oke, tes record ini ya berfungsi. Kita stop. Oke, selanjutnya kita akan coba colokin lagi ini ke PC ya. Kita lihat isinya itu apa aja sih di file runcam thumb-nya. Oke, kita akan coba colok lagi ke PC. Oke, setelah proses flashing selesai, itu akan ada bentuk struktur foldernya yang baru tuh seperti ini ya. Jadi ada file baru namanya thumb.conf ya. Nah, ini kita buka aja pakai notepad atau file editor yang kalian punya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ada 2 hal yang perlu disetting ya, yang perlu diubah agar file gironya itu terbentuk. Yang pertama itu di bagian video settings. Nah, di video settings ini kita pilih yang opsinya 1080p 50 fps ya. Yang opsi nomor 1 nih, defaultnya itu ada di 0 ya, yang 60 fps. Ini kita ganti aja dari 0 ke 1. Terus yang kedua itu di bagian GCSV file, ini kita aktifkan ya, yang default value nya itu 0, kita ganti menjadi 1. Nah, seperti ini. Jika udah, kita tinggal save filenya, kita tutup. Nah, kalian tinggal tes record aja di runcam thumb-nya. Untuk file video dan file gironya itu diletakkan di folder thumb, kemudian video. Nah, di sini saya ada 2 sampel nih. Kalau kalian nggak melakukan editing di file thumb.conf nya, nanti akan seperti ini nih sampling yang pertama, nggak akan ke generate file GCSV nya. Ini berada di format 1080p 60 fps ya, dia nggak keluar file gironya. Nah, setelah dilakukan editing nanti akan bentuknya seperti ini, akan tergenerate ada 2 file. Yang pertama file videonya bentuknya MP4, dan yang kedua adalah file gironya bentuknya .gcsv. Nama filenya sama dengan nama file videonya. Nah, kalau udah dites, udah bisa ngegenerate file MP4 nya dan file GCSV nya, kita tinggal tes terbang aja menggunakan micro drone.
Oke teman-teman, untuk settingan Gyroflow nya saya pakai Gyroflow yang versi latest ya, yaitu versi 1.0.0 RC5 ya, rilis kandidat 5. Ini yang terakhir ketika konten ini dibuat ya. Jadi ini disclaimer aja dulu, untuk settingnya ini saya agak ngasal ya, karena saya coba comot referensi dari sini sono sama coba saya adjust. Saya belum sempat ngelakuin trial error ya secara komprehensif, jadi mungkin hasilnya nggak maksimal. Cuman ini settingan yang saya pakai ya. Untuk Gyroflow kalian tinggal open file aja di sini. Nah ini kalian pick satu file untuk MP4 nya ya. Untuk sampelnya ini saya pakai yang sequence yang 006 nih MP4 nya. Nah ketika kita load file ini, dia akan otomatis nih di bagian motion data yang di sini, dia akan otomatis nge-load untuk file gyronya, karena nama filenya sama ya, file gyronya dengan nama file videonya. Jadi dia makanya otomatis ke load, jadi kalian nggak perlu open file motion datanya lagi. Untuk lens profile ini mesti diisi, kalian serta aja thumb gitu ya. Nah di sini akan keluar runcam thumb, kalian pilih aja di situ. Terus di bagian sini di bawahnya motion data ini ada beberapa yang saya coba adjust ya. Untuk low pass filter ini saya centang ya, saya kasih angka 43 ya. Ini biasanya dipakai buat kalau misalkan banyak noise-nya. Ini saya isi 43 ya, ini agak ngasal sebenarnya. Nah untuk bagian rotation sama gyro bias ini saya nggak apa-apain ya, nggak aku centang. IMU orientation juga enggak. Integration method ini saya pilih Gyroflow ya. Tapi kalau misalkan kalian butuh horizon lock, itu kalian pilih yang 3 di atasnya ini, antara complementary, Madwig atau Mahoney kalau kalian butuh horizon lock. Tapi karena saya nggak butuh horizon lock, saya pilih Gyroflow. Kemudian untuk yang sisi kanan synchronization, untuk auto sync-nya saya set standar aja nih. Untuk gyro set-nya 0, sync search-nya itu 5 second ya, maximum point-nya saya set 10. Ini kalian perlu pencet dulu nih auto sync biar nanti bisa distabilkan. Ini tinggal tunggu aja, ini harusnya cepat prosesnya. Sambil menunggu ini saya jelaskan ya, untuk yang stabilization-nya ini FOV-nya saya set 1. Kemudian untuk di bawahnya FOV ini ada apa namanya, tipe baru nih. Saya juga baru lihat nih ada default V2 beta. Saya pick yang ini aja, kayaknya ini juga baru, sekalian buat ngetes ya hasilnya seperti apa. Saya pilih yang default. Biasanya sih saya pilih yang plain 3D ya. Cuman pas saya lihat ada apa namanya item baru nih, saya coba aja sekalian pakai default V2 beta. Kemudian sisanya ini saya nggak apa-apain ya, maksudnya saya biarkan default ya. Ini pakai dynamic zooming speednya saya set 3 second. Lens correction strength-nya ini saya polin ya ke 100% ya, biar image atau videonya itu terlihat lebih flat, nggak ada kesan cembung. Terus untuk export setting ini nggak diapa-apain juga. Bitrate ini, bitrate untuk runcam thumb ini memang agak rendah ya, di bawah 20 Mbps. Sebenarnya ini kurang ya, biasanya kalau diupload di YouTube biasanya agak pecah nih apa namanya, gambar yang di bawahnya 20 Mbps nih. Ini saya coba naikin aja nih ke 25, walaupun sebenarnya source-nya itu 17 ya, cuman kita coba naikin aja. Use GPU encoding ini saya kosongin aja. Kemudian export audio nggak usah ya, karena suaranya juga berisik. Terus apa lagi ya, ini advance apa isinya, oke nggak penting ya. Oke, berarti tinggal itu doang yang kita setting ya. Kita tinggal export aja nih, kita klik export. Nah ini langsung jalan. Oke, itu tadi ya hasil terbangnya, quality dan hasil distabilkan dengan Gyroflow. Kalian lihat sendiri hasilnya, menurut kalian bagaimana, kalian nilai sendiri. Kalau misalkan kalian coba untuk mempertimbangkan ambil atau beli ini, ya kalian bisa jadikan video ini sebagai referensi ya, apakah kualitasnya itu cukup buat kebutuhan kalian. Oke, paling dari saya itu dulu. Thank you udah melihat video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.